Nah, konsumsi ini lebih rumit dari akomodasi. Konsumsi yang telah disepakati bahwa jamaah itu mendapatkan layanan konsumsi sehari 3 kali selama berada di Arab Saudi, itu setiap jamaah itu mendapatkan kurang lebih 127 kali makan ya. Jadi kalau ditotal dengan jumlah jamaah yang 213.320, itu totalnya lebih dari 27 juta paket konsumsi selama berada di Arab Saudi gitu ya. Nah, konsumsi ini setiap kali penyajian ini membutuhkan pengawalan yang luar biasa ketatnya. Karena apa? Titik-titik kritis di dalam layanan konsumsi ini, pertama tentu dari sisi distribusi. Untuk mendistribusikan konsumsi tentu harus dipertimbangkan waktu yang cukup ya, sebelum jamaah menerima konsumsi tepat pada waktu yang telah ditentukan. Contoh umpamanya sarapan pagi ya. Sarapan pagi itu jadwalnya distribusi itu jam 6 sampai jam 8 lah gitu ya. Nah, untuk makanan itu bisa tiba atau diterima jamaah jam 6 dalam jumlah yang sangat besar itu, maka tim kami itu harus memastikan bahwa 5 jam sebelum konsumsi dibagikan, itu tim kami harus memastikan dapur itu sudah mulai produksi. Jadi kalau jam 6 didistribusikan itu mundur 5 jam, itu berarti jam 1. Jadi jam 1 malam, tim pengawas catering kami itu sudah keliling ke dapur-dapur untuk memastikan bahwa setiap dapur itu sudah mulai melakukan proses masak. Rentang waktu 5 jam ini tentu rentang waktu yang kritis untuk makanan, apalagi musimnya cukup panas, bahkan mungkin sangat panas. Jadi rawan basi lah kira-kira. Nah, untuk memastikan bahwa konsumsi itu tiba diterima oleh jamaah dalam kondisi yang fresh, yang baik, yang masih layak dimakan, tentu proses-proses produksi itu, SOP itu harus dipenuhi. Hingga waktu yang ditentukan itu juga harus disiapkan secara baik. Kalau kita dapati bahwa ada dapur yang terlambat mempersiapkan, maka ada 2 potensi yang sudah pasti akan kita hadapi. Yang pertama adalah potensi keterlambatan distribusi. Karena begitu dia terlambat memulai, maka dia akan terlambat mendistribusikan. Potensi yang kedua itu adalah basi. Kenapa basi? Karena spare waktu yang tersedia sudah berkurang tadi itu, maka si dapur untuk ngejar waktu distribusi, dia memaksakan makanan yang seharusnya belum saatnya dibungkus, ya, dikemas secara rapat, itu masih panas dikemas. Nah, kondisi makanan yang masih panas dikemas ini berpotensi mempercepat proses basi. Nah, dalam proses ini pengawasan petugas kami yang luar biasa untuk menjaga itu. Sehingga ketika kemudian di dalam proses itu didapati ada makanan-makanan yang tidak layak, maka sebelum itu sampai ke jamaah sudah bisa diantisipasi dan kemudian segera mendapatkan gantinya. Titik kritis yang kedua adalah soal selera ya, cita rasa. Bahwa menu yang kita siapkan itu disusun oleh para ahli gizi, ahli kesehatan dari lembaga-lembaga yang kredibel ya, Sekolah Tinggi Pariwisata dari Kementerian Kesehatan menyusun menu itu dan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yang ada di pasar Arab Saudi. Sehingga menu-menu itu tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang untuk kemudian disajikan kepada jamaah. Nah, memang kami belum bisa menyajikan menu itu sesuai dengan selera 213.320 jamaah lah dari sisi kulinernya lah gitu ya. Tetapi kami harus memastikan bahwa seluruh menu yang disajikan itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizi untuk setiap jamaah ya, untuk setiap kali makannya. Jadi itulah yang menjadi concern kami, bahwa setiap konsumsi yang disajikan itu telah memenuhi kebutuhan nutrisi bagi setiap jamaah. Jadi tentu kami mohon maaf kalau dari sisi cita rasa itu belum bisa memenuhi 213.320 lidah itu secara kuliner, tapi secara kebutuhan nutrisi insya Allah semuanya sudah terpenuhi. Ketika situasi kota Madinah maupun kota Mekah itu dalam situasi yang sangat padat atau masa puncak, ini juga menjadi titik kritis tersendiri. Pihak keamanan, pihak kepolisian dengan pertimbangan lalu lintas, pertimbangan keselamatan jamaah yang sangat banyak, melakukan rekayasa lalu lintas. Yang ini juga sangat mempengaruhi proses distribusi makanan ya dari dapur menuju ke hotel. Nah, ini kami harus mengerahkan
petugas-petugas kami di lapangan untuk juga mengantisipasi situasi itu. Dan alhamdulillah sampai pada akhirnya seluruh jamaah bisa mendapatkan layanan konsumsi tepat pada waktunya. Nah, yang disebut tepat pada waktunya itu sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan dan telah tertulis di setiap box yang disajikan. Kalau sarapan pagi itu jam 6 sampai jam 8, itu jam 7 itu meskipun sudah terlambat 1 jam dari jam 6, masih tetap pada waktunya. Memang ketika jamaah kemudian jam 6 sudah lapar, kemudian dia datangnya itu karena harus keliling setengah 7, setengah jam ini kan juga cukup lama itu. Tetapi itu masih dalam rentang waktu. Nah, kalau jam 9 itu disebut terlambat. Tapi ketika jam 6 sampai jam 8 itu masih pada waktunya, masih tepat waktu gitu ya. Nah, itulah fungsi dari tulisan yang secara besar dituliskan di dalam setiap box itu untuk memberikan informasi kepada para jamaah bahwa makan pagi itu jam sekian sampai jam sekian, makan siang jam sekian sampai jam sekian, makan malam jam sekian dan jam sekian. Titik kritis berikutnya bahwa memang waktu makan itu baik makan pagi, makan siang maupun makan malam itu adalah waktu-waktu aktivitas jamaah beribadah. Jadi kalau sarapan pagi itu biasanya jamaah itu berangkat di waktu-waktu tahajud. Mulai jam 2 itu jamaah sudah mulai bergelombang untuk datang ke Masjidil Haram. Mereka bisa sampai ke Masjidil Haram lebih pagi, bisa melaksanakan sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Lalu kemudian sholat subuh mereka bisa memanfaatkan untuk beribadah lainnya, untuk tadarus, untuk iktikaf sambil menunggu terbit matahari. Lalu kemudian mereka sekalian sholat duha. Selesai sholat duha mereka baru kembali ke hotel masing-masing dan itu sudah jam 8. Bahkan ada yang jam 9. Padahal konsumsi itu dibagikan jam 6 sampai jam 8. Itu pagi. Siang juga demikian gitu. Nah, tapi kalau siang ini memang jamaah banyak yang mengurangi aktivitasnya ya. Mereka lebih banyak di hotel karena memang suasana sangat panas. Tapi sebagian yang lain jamaah ini juga berangkat di waktu duha, pulang pada duhur. Duhur ini sudah lewat jam 12. Kemudian selesai sholat itu sudah lewat jam 1. Maka kalau jam 1 jamaah baru keluar dari masjid, jalan menuju terminal, antri di terminal sampai ke hotel 30 menit kemudian sudah setengah 2 atau bahkan jam 2. Tentu itu sudah lewat waktu makan siang. Padahal makan siang dibagikan jam 11 sampai jam 1. Nah, ini kondisi aktivitas. Malam ini jamaah hampir mayoritas melakukan aktivitas ibadah itu di malam hari. Tradisinya jamaah itu berangkat sebelum atau sesudah asar dan kembali ke hotel itu ba'da isya. Nah, isya di Mekah maupun di Madinah itu selesai sholat itu sudah hampir jam setengah 10 malam. Ketika kembali itu sudah jam 10. Tentu kalau distribusi makanan konsumsi malam hari itu jam 5 sampai jam 7, jam 10 tentu sudah jauh dari waktu yang telah ditentukan. Nah, ini memang yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi sebesar-besarnya kepada jamaah, baik di manasik-manasik resmi maupun melalui informasi-informasi yang ada langsung maupun tidak langsung terkait dengan waktu penyajian makanan ini, supaya jamaah bisa menyesuaikan sendiri situasi yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas dia untuk beribadah di Masjidil Haram, baik maupun di Masjid Nabawi.